Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di Cerbung Horor Komedi. Semoga kita sehat selalu, mudah rezeki, dan panjang umur. Oke, kita langsung saja ke cerita episode kedua, Pocong Family. Di depan sebuah klinik yang bangunannya berlantai 2, Pocong menghentikan lompatannya. Dia melihat di atas atap klinik sosok kuntilanak sedang duduk menangis. Terseduh-seduh. Celing, hanya sekali loncat, Pocong sudah berada di samping kuntilanak. "Kamu kenapa bersedih?" tanya Pocong. "Aku baru mati, dan di sini aku lagi nungguin anakku yang baru mati juga. Entah kemana dia pergi." "Udah berapa lama?" tanya Pocong. "Apanya?" tanya kuntilanak balik, tidak loading dengan pertanyaan Pocong. "Matinya. Udah berapa lama kamu mati?" "Baru semalam." Mereka terus mengobrol. Hingga tidak terasa obrolan Pocong dan kuntilanak sudah memakan waktu hingga menjelang pagi. Sang ayam jantan sudah berkokok berkali-kali, bahkan azan subuh berkumandang. "Udah mau pagi nih, bentar lagi matahari nongol," ujar kuntilanak. "Ya nih, kau tinggal di klinik ini?" tanya Pocong, matanya menatap jauh. "Enggak, aku nggak mau tinggal di sini. Makhluk di sini jahat-jahat. Mereka sering nakalin aku, jadi aku mau nyari rumah yang baru," ujar kuntilanak dengan nada sedih. "Siapa saja yang tinggal di sini?" tanya Pocong dengan sangat antusias. "Gondoruo, kolor ijo, buto ijo, sama beku ganjang." "Jadi klinik ini dihuni sama setan laki-laki semua?" tanya Pocong lagi. "Iya," singkat kuntilanak menjawab. "Dasar memang setan, beraninya hanya sama wanita. Kurang ajar," empat Pocong dengan kesal. Dia mencoba menunjukkan dirinya di hadapan si kuntilanak, kalau dia adalah lelaki sejati, walau hanya dengan sebuah umpatan. "Iya, sama seperti kita, sama-sama setan." Walau suara kuntilanak terdengar sedikit menggumam, tapi Pocong masih bisa mendengar kalimat yang diucapkan si Kunti. Tapi dia pura-pura tidak mendengar, walau sebenarnya hatinya kesentil oleh kalimat yang diucapkan Kunti. "Begini saja, kalau kamu mau tinggal saja sama aku. Aku kebetulan tinggal sendiri dan rumah itu kosong. Nggak ada penghuni manusianya." Kuntilanak menatap Pocong mencoba mencari kejujurannya. Apakah benar si Pocong berkata jujur? Atau jangan-jangan hanya sekedar modus? "Nggak usah khawatir. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau lihat wajahku. Apa aku terlihat seperti maniak atau setan nakal?" "Enggak sih," jawab kuntilanak. "Ya sudah, ayo ikut aku," ujar Pocong dan langsung melompat turun dari atas atap klinik. "Tunggu, aku tidak berani melompat," ujar Kunti saat melihat Pocong sudah mendarat dengan mudahnya. Sebagai hantu baru yang kematiannya belum genap 100 hari, kuntilanak tentu saja belum memiliki kekuatan apapun sebagai makhluk halus, selain dari tidak terlihat oleh mata manusia. Bahkan hukum gravitasi masih berlaku baginya. Karena itu kuntilanak tidak berani melompat, apalagi dari atap bangunan yang berlantai 2. Berbeda dengan Pocong yang telah melewati hampir setahun kematiannya. Maaf, aku lupa kalau kamu hantu magang," ujar Pocong bercanda. "Aku turun lewat tangga saja," ujar Kunti sewot karena candaan Pocong. Pocong merasa menyesal dengan ucapannya, tapi dia tersenyum karena kuntilanak masih mau ikut dengannya. Kuntilanak tertawa renyah. "Tanganmu saja terikat, bagaimana mau menangkapku?" ujar kuntilanak dan terus tertawa karena merasa geli mendengar ucapan Pocong yang mau menangkapnya. Karena Pocong adalah hantu atau setan, wajah Pocong pun memutih menahan rasa malu akibat kebodohannya. Sedangkan kuntilanak, dia berjalan menuju tangga yang ada di bagian samping klinik. Tangga itu memang sudah ada semenjak Kunti belum naik ke atas atap.
Mungkin ada orang yang menaruhnya di situ untuk memperbaiki sesuatu di atap dan lupa untuk mengambilnya. "Kenapa wajahmu jadi putih?" tanya kuntilanak heran ketika sudah berada di samping pocong dan melihat wajah pocong yang tadinya hitam sekarang sudah berubah jadi putih. "Aku ngantuk, soalnya sudah pagi," jawab pocong asal. "Ayo pulang, nanti kita kesiangan," ujar pocong lagi mencoba mengalihkan perhatian kuntilanak. Mereka pun pergi meninggalkan klinik tersebut menuju rumah pocong. Terlihat jelas di wajah pocong raut kebahagiaan. Sekarang dia tidak lagi kesepian. Sudah ada seorang wanita dengan punggung bolong, dengan gaun putih yang akan menemani hari-harinya. Sudah hampir 3 bulan pocong dan kuntilanak tinggal bersama. Dan selama hampir 3 bulan itu, pocong selalu menghiburnya agar tidak terlalu sedih atas hilangnya anak kunti. Bahkan pocong juga selalu mencari informasi tentang keberadaan anak kunti tersebut. "Kenapa kamu duduk di sini?" tanya pocong saat melihat kunti duduk di atas kloset jongkok dengan kaki bersila dan tangan menopang dagu. "Aku rindu anakku," ujarnya dengan nada sedih. Pocong merasa iba melihat kuntilanak yang masih bersedih karena kehilangan anaknya, dan pocong selalu sabar untuk menghibur kuntilanak. "Yang sabar ya anak, nanti anakmu bakalan ketemu kok. Aku juga sudah mencari informasi kemana-mana tentang keberadaan anakmu, tapi masih belum juga dapat kabar," ujar pocong sambil jongkok di hadapan Kunti dan memberikan senyum terbaiknya. Hanya itu yang bisa dilakukan pocong, padahal dia sangat ingin membelai rambut Kunti dengan penuh kasih sayang. Tapi apalah daya, tangan terikat. "Gini aja, bagaimana kalau kita ke rumah sebelah, gangguin penghuninya?" ajak pocong. "Hihihi, ayo," ujar kuntilanak dengan tertawa bahagia. Pocong sangat paham betul jika kuntilanak bersedih. Hanya dengan mengganggu manusia, obat satu-satunya yang mampu menghilangkan kesedihan kuntilanak. Dan mereka pun pergi ke rumah sebelah yang dihuni oleh sepasang suami istri yang baru menikah 1 bulan yang lalu. Bersambung. Terima kasih saya ucapkan telah menonton video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya, like, komen, dan notifnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan kita sehat selalu, mudah rezeki, dan panjang umur.